Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Islam, kembali lagi bersama kami di channel Sinar Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat, berupa nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa terus belajar untuk mempertebal dan menambah wawasan ilmu Islam kita. Sahabat Sinar Islam, kita yang terlahir sebagai umat muslim sudah sepatutnya mengucapkan rasa syukur atas karunia Allah Ta'ala. Karena atas karunia dan rahmatnya lah kita terlahir sebagai orang yang memeluk agama Islam. Islam merupakan agama yang indah, agama yang mengajarkan kepada umatnya tentang perdamaian, persaudaraan, dan kebersamaan. Kehadiran Islam di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Sahabat, sebagai seorang muslim, kita pasti tahu betul bahwa tujuan utama kita di dunia adalah untuk beribadah dan mencari rahmat dan keberkahan yang sebanyak-banyaknya. Ibadah banyak sekali jenisnya. Banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan untuk meraih ridho dan keberkahan di dunia. Sahabat, sebagaimana kita ketahui, ibadah yang paling besar pahalanya dan amal kita yang paling pertama dihisab kelak adalah sholat. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam, yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan sholat, berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Maka tegakkanlah tiang-tiang agama itu, agar kita tidak termasuk sebagai orang yang meruntuhkan agama." Sahabat, sebagai umat muslim, kita pasti faham betul apa itu sholat. Tapi, apakah sholat kita sudah benar? Apakah amalan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hanya dengan sholat kita sudah dijamin mendapatkan surga kelak? Sahabat Sinar Islam, sholat memang tiang agama dan amalan yang paling baik dilakukan. Tapi, bukan berarti hanya dengan sholat kita boleh melakukan yang dilarang agama. Bukan berarti hanya dengan sholat kita bisa berbuat dosa. Bukan berarti hanya dengan sholat kita terjamin mendapatkan surga kelak. Sahabat, menurut para ulama, ada golongan orang-orang yang rajin melakukan sholat, tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapatkan surga. Lalu, siapa saja golongan-golongan tersebut? Simak penjelasannya. Sahabat, golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang rajin sholat, tetapi ia masih mempercayai dukun atau supranatural, masih mempercayai ramalan-ramalan. Kekuatan dukun merupakan salah satu dosa besar, dan menurut para ulama, sesungguhnya golongan orang-orang seperti ini sholatnya hanyalah sia-sia. Mempercayai kekuatan dan kehebatan dukun sama saja artinya kita mempercayai kehebatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku tersebut merupakan ciri-ciri orang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Sahabat, golongan yang kedua adalah golongan orang yang rajin sholat, tetapi suka berdusta. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kejujuran. Maka dari itu, dusta merupakan salah satu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membenci perbuatan ini karena dusta menimbulkan kekejian atau kejahatan, dan akibatnya akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Selain itu, berdusta juga merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, golongan yang ketiga adalah golongan orang yang rajin sholat, tetapi suka minum khamr atau minum minuman keras. Sholat merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya, kegiatan yang sangat mulia dan sangat besar pahalanya. Orang yang rajin sholat tetapi masih meminum khamr tentu sangat bertolak belakang. Sebagaimana hadis Nabi, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Golongan orang yang sholat tetapi masih meminum khamr, tentu Allah sangat benci kepada golongan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa minum khamr, maka Allah akan memberikan minuman dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Bazzar. Sahabat, golongan yang keempat adalah golongan orang yang rajin sholat, tetapi suka bergosip. Membicarakan keburukan orang lain merupakan satu dosa yang sangat besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergosip atau menggibah menimbulkan kesan buruk bagi objek gibah oleh karena pembunuhan pada karakternya. Allah menggambarkan orang yang bergibah sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Akibat perbuatannya, saudaranya menjadi bangkai. Pencitraan buruk membuat hati menjadi tidak enak dan semangat menjadi lemah. Perbuatan tersebut dapat menjadi pemicu permusuhan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan sesama manusia. Sholat dan bergosip merupakan kedua perilaku yang sangat bertolak belakang. Maka orang yang rajin sholat tapi suka bergosip, sangatlah sia-sia sholatnya. Sahabat, golongan yang kelima adalah golongan orang yang rajin sholat tetapi menelantarkan anak yatim. Sebagai seorang muslim, kita tentu sudah tidak asing dengan yang namanya anak yatim. Banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kita orang muslim mengenai anak yatim. Kita sebagai umat muslim harus menyayangi anak-anak yang ditinggalkan bapaknya atau yang disebut dengan anak yatim. Bahkan, menyantuni anak yatim sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi yaitu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat dan rezekinya untuk mereka. Barang siapa yang menyakiti hati seorang anak yatim, maka Allah tidak akan ridho dengannya sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan hukum menzolimi anak yatim? Tentu saja hukumnya haram. Allah sangat murka terhadap orang yang semena-mena memanfaatkan ataupun menzolimi anak yatim, karena itu termasuk ke dalam dosa besar. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 9, yang artinya, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api yang menyala-nyala. Sahabat, itulah tadi kelima golongan orang-orang yang rajin sholat
tetapi mereka akan masuk ke dalam neraka karena perbuatan mereka yang mengundang dosa besar. Nauzubillah. Sahabat, sholat merupakan ibadah wajib yang sangat besar pahalanya. Tetapi bukan berarti jika kita sholat, kita bisa melakukan apa saja yang dilarang agama. Sholat bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi jika kita melakukan perbuatan dosa, sholat kita juga tidak ada artinya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang taat dan patuh menjauhi larangan yang dilarang oleh agama. Dan semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan kita tentang agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.